Welcome to English lesson. Selamat datang di pembelajaran bahasa Inggris. Today's lesson we are going to continue our previous subject about year, months, and days. Now we are going to talk about date and time. Nah, jadi untuk pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Kali ini kita akan membahas mengenai date and time. What is date? Date in here means tanggal. So, before we talk about how do we write and say date in English, nah sebelum kita membahas mengenai bagaimana cara kita menulis tanggal dalam bahasa Inggris, akan lebih baiknya kita harus mengetahui mengenai cardinal number and ordinal number. Nah, jadi terdapat dua jenis angka, yaitu angka cardinal dan angka ordinal. Nah, angka cardinal adalah angka yang biasanya kita gunakan untuk menghitung, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, and other. I'm sure that you have understand this cardinal number. Nah, jadi cardinal number adalah yang biasanya kita buat untuk menghitung 1, 2, 3, 4, dan selanjutnya. Now, while the ordinal number is the number that we will use to write about date. Nah, jadi ordinal number adalah angka yang akan kita gunakan saat kita akan menulis sebuah tanggal. Nah, jadi ordinal number itu biasanya one disebut dengan first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 20th, and 21st. Atau selanjutnya. Jadi misalnya 14, we can say 14th. Nah, kita tambah TH di belakangnya ini. Nah, jadi untuk ordinal number, untuk angka 1 kita sebut dengan first, 2 second, 3 third, 4 fourth, dan seterusnya. Nah, angka ini menunjukkan angka urutan. Pertama, kedua, ketiga, keempat, dan sebagainya. Untuk angka belasan juga sama, kita tinggal menyebutnya 11th, 12th. Nah, di sini ada tambahan TH di belakangnya. Nah, untuk 20 juga sama, 20th. Ada tambahan TH-nya. Untuk 30, 30th, dan sebagainya. Nah, untuk 21 kita sebutnya 21st. 22 kita sebutnya 22nd. 23 disebutnya 23rd, dan seterusnya. Jadi, untuk menulis tanggal, kita akan menggunakan ordinal number, bukan cardinal. Jadi, kita menyebutnya bukan 1 February, tapi 1st February. Jadi, yang perlu diingat bahwa jika kita menulis tanggal di bahasa Inggris, kita menggunakan ordinal number. Menulis tanggal tersebut, seperti yang tadi dijelaskan, bahwa to write the date, we use ordinal number. Untuk menulis tanggal, kita biasanya menggunakan angka ordinal. Urutannya yaitu date, tanggal dulu, months, baru year. Nah, for example, this is an example how do we ask and also answer about the date. Nah, ini biasanya pertanyaan yang sering muncul jika kita menanyakan tanggal dan bagaimana cara kita menjawabnya. Misalnya, what date is today, yang artinya tanggal berapa sekarang? Nah, we can say 24th of August 2022. Nah, 24 Agustus 2022 atau 2022. The second one, when were you born? Kapan kamu lahir? Nah, dijawabnya, I was born on 21st of June 1994. Nah, 21st adalah 21. 21 Juni 1994. Atau bisa juga, when is Indonesians and Independence Day? Kapan hari kemerdekaan Indonesia? Nah, dijawab, it's on 17th of August 1945. Nah, jadi 17 Agustus 1945. Nah, jadi ini
contoh dari pertanyaan dan jawaban mengenai tanggal. So, jadi untuk menulis tanggal kita menggunakan kata ordinal. Contohnya 24th, bukan 24, tapi 24th, atau 21st, bukan 21. Nah, atau 17th, belakangnya ada th-nya. Lalu of bulannya apa? Of August misalnya, tahunnya 2022. Nah, di sini beginilah cara kita menulis tanggal dalam bahasa Inggris. Kita menggunakan angka ordinal. Sekarang coba jawab pertanyaan ini. When were you born? What date do we celebrate Kartini Day? What date do we celebrate Teacher Day? Jadi kapan kamu lahir? Tanggal berapa kita merayakan Hari Kartini dan tanggal berapa kita merayakan Hari Guru? Ya, adalah time. Nah, jadi saat kita membahas masalah time, time adalah waktu. Nah, biasanya pertanyaannya yaitu what time is it today? Nah, biasanya pertanyaannya what time is it? Atau jam berapa sekarang? What time do you start the lesson? Jam berapa kamu memulai pembelajaran? Atau what time do you go to the hospital misalnya. Jadi pertanyaan untuk waktu kita mulai dengan what time. Nah, yang perlu diketahui lagi adalah singkatannya EM dan PM. After meridian, post meridian. Nah, EM digunakan untuk siang yaitu jam 12 malam sampai jam 12 siang. Sementara PM digunakan untuk jam 12 siang sampai jam 12 malam. Nah, jadi jika kalian ingin ingat, EM di sini diikuti A yaitu awan, P yaitu petang. Jadi A itu awan atau siang, P itu petang atau malam. Nah, selain itu kita harus memahami vocabularies related to time. Jadi beberapa kosakata yang akan berhubungan time. Pas yang berarti lebih, to berarti kurang, a half berarti setengah, a quarter berarti seperempat. Nah, kita pelajari lebih detail. Bisa kita lihat di sini, jam ini menunjukkan pukul 6 tepat. Nah, kita biasa menulisnya 0600 atau pukul 6 tepat. Dalam bahasa Inggris kita sebut dengan 6 o'clock. Jadi tinggal menyebutkan kata angka di panah yang kecil. It is 6 o'clock, pukul 6 tepat. Jika jarum pendek ke angka 6 dan jarum panjang juga ke angka 6, ini menunjukkan setengah. Nah, biasanya kita tulisnya 05.30, jadi 5 ini lebih 30 menit atau kita sebutnya setengah 6. Nah, jadi untuk menyebutkan waktu ini kita sebutkannya bisa langsung 5:30, jadi 5.30, atau nah, ada dua model cara bagaimana cara kita bisa menyebutkan jam, yaitu langsung kita sebutnya 5:30 atau kita sebutnya a half past 5. Jadi dibalik dari belakang, 5-nya dulu di sini, lalu past berarti lebih, 30 itu adalah a half. Jadi a half past 5. Nah, misal kita ingin menulis setengah 4. Nah, setengah 4 ada di sini. Nah, jamnya ada di sini. Nah, kita tulisnya 03.30 misalnya. 03.30, maka kita sebutnya a half past 3. Nah, itu menunjukkan angka setengah 4. Jadi kita bisa menyebutkan dua jenis, yaitu 5:30 atau a half past 5. Selanjutnya, jika jam ini menunjukkan pukul 6.15 atau kita sebutnya 6:15, kita bisa menyebutnya 15 di sini kita sebut seperempat.
Nah, jadi a quarter past 6. Karena di sini lebih, kita menunjukkan past. Nah, jadi a quarter past 6 atau kita sebutnya 6:15. Jadi untuk 6 lebih 15 kita bisa menyebutnya a quarter 15 dulu, baru past, baru 6. Lebih gampangnya kita bisa sebut 6:15. Lanjut. Nah, jika ini 6 lebih 15, maka ini jam 6 kurang 15 atau 5:45. Nah, kita sebutnya 45 ini sama dengan 15 yaitu a quarter atau seperempat. Maka kita sebutnya a quarter. Nah, kurang tadi adalah 2. 6 adalah 6. Jadi, 6 kurang 15 adalah a quarter to 6. Atau kita sebutnya adalah 5:45. Jadi di sini 5:45 kita sebutnya 5:45. Nah, selanjutnya biasanya kita ada jam yang 6:10 atau jam 6 lebih 10. Nah, kita dari belakang lagi yaitu 10 past, lebih adalah past, lalu 6 adalah 6. Jadi 6 lebih 10. Kita bacanya dari belakang kalau bahasa Inggris ya. 6 lebih 10 atau 10 past 6. Nah, jika ini 5:50 atau 6 kurang 10, kita sebutnya 10 dulu seperti biasa. 10 kurang 2, 6, 6. Jadi 10 to 6. Nah, sekarang tinggal kalian yang mengerjakan ini. Coba kerjakan dalam bahasa Inggris. Kalau bisa dikerjakan jenis dua. Misalnya yang tadi 6:30 kita sebutnya a half past 6 atau 6:30. Jadi sebutkan jenis dua. Kedua jenis cara menyebutkan waktu. That's the explanation about date and time. I hope you understand the explanations and happy studying.